So 6 hari. Berhenti. 6 hari dengan ini ke siang. Berhenti dengan dia. Iya, cuman gara-gara itu alat. Coba Tunggu. masuk di akal Kita ada mau bertanya ini. Kerja mau ditarik. Tunggu. Kita ada mau bertanya sedikit ini. Ngana berhenti karena ngana pengurus, baru ngana dikasih jadi operator, baru gaji. Kiapa dang? Yang itu sampai itu saya juga kan begini, Pak. Maksudnya kalau bawaan itu kan ada operator bawaan toh. Itu alat. Yang bikin senang saya hati pergi ke sana itu. Dia bilang kata pemakai mau bayar 50. Terus 50 per jam. Terus? Jadi kalau kali 45 jam berapa kira-kira? Wih, lumayan stok. Terus baru saya kan sudah kasih turun alat. Saya ceritakan dengan ini sebelum kejadian masalah gaji ini. Saya telepon ibu, itu alat di atas habis stok solar. Kalau di dalam alat, di tangkinya alat itu hampir full solarnya. Tapi cuman pakai untuk ini hari. Jadi saya turun ini hari, saya melapor ke ibu karena ibu kasih waktu cuman dalam jangka 3 hari. Ya. Kan kalau tidak mau melapor lagi saya kan lagi yang kana toh. Menyata. Mar susahnya orang itu dia tidak tahu posisi, sama dengan kita kemarin itu Devlon. Dia minta setiap hari laporan, sedangkan penyewanya ada DP Starlink, baru kita jalan kaki cari jaringan itu 3 kilo, stok 6 kilo baru ada jaringan. Iya, saya tahu di Paguyaman sana toh. Saya pernah ke situ. Itu pemain orang itu banyak sekali DP kasus, baru mengaku alat 20 ternyata alat orang yang ada dia urus, baru tidak bertanggung jawab. Jadi singkat cerita ngana pe gaji, kita mau tanya dulu, ngana pe gaji dibayarnya ndak? Kalau yang 50 per jam itu tidak ada saya punya. Menyala. Kita kira cuma kita kawan. Kita kira cuma kita kawan yang ada dapat tipu ini. Iya, dari sana itu Pak, kaki 10 tangan 10. Untung saya punya ada yang kuliah di kota. Dia yang jemput saya. Baru saya minta uang makan setahu di atas itu karena mau turun ulang tuh mau ambil itu alat. Saya minta uang makan, dia tidak kasih. Maksudnya bukan dia tidak kasih, juga tidak tahu. Saya kan tidak boleh sujud toh. Jadi saya bilang mungkin ada kesibukan lain. Dia tidak mau itu kawan. Dengar. Kita kemarin dia bilang ngana turun dari gunung, ngana tunggu kita tunggu dia. Dia bilang kan besok kita minta gaji dengan dia kan. Kita ada turun dari kampung itu. Ngana tahu yang anunya papi itu. Yang saya tahu. Iya, pemilik lahan. Iya, saya tahu. Ngana tahu di sananya ada jaringannya, ada penjual. Kita so lapar 2 hari tidak makan, tidak ada ini. Pokoknya dia siksa baik-baik kita. Nah nanti ini kita ada bagara dengan dia, baru dia bilang kita sengaja kok hanya datang 2 hari itu, kita sengaja kasih lapar ngana dengan PAD biar ngana mati. Lebih baik kita kasih makan anjing daripada kasih makan ngana. Sakit sekali gua. Begitu dia bilang. Iyo, memang kita bilang dengan dia minta doa Jo, ibu. Kita ketemu langsung. Kalau ketemu langsung kita tidak tahu mau bilang apa, tapi intinya ngana tahu Jo orang Bugis seperti apa. Ngana orang Dayak, kita orang Bugis, tapi ngana lihat Jo kalau kita baku dapat langsung. Itu saya kemarin itu mau tuntut saya punya gaji, Pak. Dia tidak mau dengan saya punya penjelasan. Jadi tinggal saya kasih dusu suara, saya bilang begini. Ibu mau dengar dengan tidak, itu terserah ibu, setidaknya saya menyampaikan. Saya bilang sama ibu begini, Bu. Saya mau sebelumnya mohon maaf kalau memang seandainya saya ada salah. Ibu kan panggil kerja saya kan baik-baik. Jadi saya juga mau keluar dengan baik-baik, Ibu. Betul. Saya bilang begitu, cuman kalau memang seandainya saya ada utang sama ibu selama kerja dengan ibu, ini saya punya keluarga dengan orang tua, siap membayar itu utang. Cuman kalau seandainya saya memang tidak ada utang, saya cuma minta saya punya hak. Ya, betul. Dia bilang, apa kamu? Saya tidak mendengar alasan dari kamu. Sakit hati Pak. Percuma kawan, ikhlaskan saja. Orang begitu, omongannya besar, tidak ada kita pegangnya, akan dibayar. Saya itu tinggal air mata yang tidak meleleh. Cuma sampai ada bilang begini. Nanti mau baku lapor Jo. Dia bilang mau baku lapor Jo. Nanti kalau cuma butuh pengacara dengan masalah begini gampang. Dia bilang, baru saya bilang kan. Ngana kumpulkan bukti ngana kasih celah
kasih tahu dengan kita, kirim dengan kita. Kebetulan kita kemarin ada diminta nomor dengan yang punya alat semliong sama Sani itu. Kemarin dia ada minta kita pe nomor. Mar memang mau dikasuskan orang ini, mau dilaporkan. Iya, ini saya tahu kalau macam ceritanya Pak Helmi kan anggotanya juga kan temannya Pak Nado. Jadi dia dan pos yang telepon dia yang marinir. Dia bilang dia orang ada kirim ini video sampai Pak Helmi itu kan teman akrab dengan saya. Video apa, Dang? Pak Helmi ini dia tahu. Video apa, Dang? Dia tahu kelakuannya ibu kalau bagaimana. Video apa, Dang? Ini Pak Helmi. Video apa, Dang? Ada videonya Bapak itu baganti rakor. Orang kirim sama saya. Jadi saya tak kaget. Kenapa ini operatornya ibu ini yang dari selatan? Pemai, Dang. Ini masih dicari-cari ibu ini kata dan pos. Saya bilang, ini masalah apa? Dia bilang, masalah apa itu, Komandan? Dia bilang, itu kata mau, ada bilang kata banyak gajinya, kata baku ambil dengan ibu. Dia bilang, banyak gaji tidak dibayar, kata gajinya operator. Saya bilang, ya kalau masalah itu saya tidak tahu, Komandan. Orang sangkanya saya yang ada komunikasi dengan Bapak. Saya bilang, Allahualam, saya bilang, saya tidak pernah ada komunikasi dengan Bapak. Nanti yang Bapak kirim ke saya ini, saya memberanikan diri, telepon itu. Operator. Bapak. Iya. Saya bilang Allahualam, saya tidak pernah ada kasih informasi. Saya kalau berhenti dari ibu, saya bilang saya tidak pernah kasih jelek-jelek ibu. Karena kenapa? Yang takutnya ini bermasalah begini. Ya, saya kan cuma bersabar nanti ibu dapat orang lain lah. Betul. Dengar kawan, dengar kawan. Tidak, bukan ngana rekam Jo. Bukan ngana yang kasih kita informasi, tapi dunia tambang itu sempit. Mau kemana orang seperti itu sifatnya, orang tidak akan cerita, pasti orang cerita si ini begini orangnya si ini. Adapun kita belum kenal misalkan orang yang cerita si ini itu, tapi nada-nadanya kita dengar begini kita langsung sahut. Itu yang sampean cerita siapa? Bu Eni kah? Orang otomatis akan jawab iya. Kau kenal kah? Pasti kita jawab iya. Kita pernah kerja dengan dia. Ngana rekam, bukan ngana yang kasih kita informasi. Dunia tambang sempit, di mana-mana so banyak yang cari dia. Jadi tidak usah buat cari pak kita. So dia yang penipu, bukan kita yang penipu. Yang dia kirim video itu kita bikin apa? Kita urus DP alat, kita sayang DP alat. Mari kita gaji mana, Dang? Iya, ya Allah. Kalau kita kasih rusak DP alat, video kasih rusak baru namanya bukti. Itu kita rawat DP alat, kita cuci DP rakor, kita ganti DP filter, pemai, Dang. Itu saya juga tak heran itu aku dapat dengan Pak itu di mes. Jauh-jauh apa ini ibu mau ambil operator dari situ itu saya memang curiga. Oh berarti memang di wilayah sekitaran sini ini tidak ada operator dengan dia. Betul, so tidak ada di Gorontalo ini mau bawa DP alat kalau mengaku alatnya si Eni. Tidak ada. Kita pun itu yang kasih kita info, kita pemantan helper itu kita maki-maki. Ya Allah. Saya kira kenapa saya bilang Indora mau kirim video. Tolong ini yang pernah tidur dengan saya di mes ini dengan adiknya. Titip pesan Jo kawan, titip pesan kita dengan bapak-bapak yang terhormat itu, tidak usah masuk campur. Memang kita orang miskin kok. Mereka orang-orang berpangkat, mereka orang-orang berada. Kalau masih sayang dengan mereka punya kerjaan, kita tahu yang dia lindungi ini mafia. Satu, yang dia urus ini pekerjaan ilegal. Jadi tidak usah korek-korek kita kalau dia mau diposting di sosial media. Ngana tahu juga itu TikTok. Kasih tahu mereka. Kita titip salam dengan mereka, bukan kita bancam. Masalahnya mereka ini menyalahgunakan wewenang mereka, bukan tugas mereka. Terus mereka masuk campur. Jadi kalau mereka sayang sama mereka punya jabatan, tidak usah korek-korek kita. Itu kita pesan buat mereka. Orang bilang informasi ke saya datang tadi sore. Dia bilang sementara orang jaga cari Bapak. Tidak apa, kita masih di daerah Gorontalo. Nanti kita datang jalan-jalan di Marinir sana, di Marisa. Insya Allah selesai urusan di sini, saya yang datangi mereka. Jauh-jauh saya tinggalkan Sulawesi Selatan, saya sudah anggap diri saya mati. Bukan sombong, bukan takabur. Saya di posisi yang betul. Jadi saya tidak takut. Dan saya titip salam sama bapak-bapak yang terhormat itu. Sampai itu marinir Pak, ini mohon izin. Sampai itu marinir itu dia bilang, ada waktu enggak? Dia bilang, ada waktu untuk apa Komandan?
Dia bilang itu mau cari itu operatornya ibu. Saya bilang baru kita mau cari di mana, sedangkan saya cuma kenal muka, namanya saja saya tidak kenal, baru kita mau cari di mana. Ngana kasih tahu Jo, kita di sosial media namanya Cakra Hai Zoom, biar mereka cek di sosial media kita. Kita selalu posting kita di mana, kita rest di mana, kita istirahat di mana, biar mereka tahu Jo. Jadi kita titip pesan buat bapak-bapak tentara yang terhormat, tidak usah mencampuri yang bukan urusan mereka, bukan wewenang mereka. Bukan mereka tidak harusnya masuk campur di situ, bukan urusan mereka. Yang mereka lindungi ini orang yang salah. Satu, Ibu Eni itu sudah banyak menipu orang, bukan cuma operator, bukan cuma pemakai, tapi yang punya alat pun ditipunya. Saya punya kontaknya. Tolonglah bapak-bapak tentara itu jangan menyalahgunakan wewenangnya, jangan sampai ngana ada sambung dengan dia atau ngana baku samping. Kita titip salam. Tidak ada. Kalau saya tidak ada. Dorang cuman saya di lapangan bulu tangkis ini. Cuman dorang itu telepon pas saya karena dorang tahu kan saya pengurusnya Ibu Eni, anak masnya. Dorang bilang, kenapa anak kok anak mas ini sudah tidak kerja dengan ibu? Saya bilang, saya udah bilang sama dorang komandan, ibu sudah tidak butuhkan lagi saya punya tenaga komandan. Jadi saya lebih baik berhenti daripada saya sia-sia ada berkorban pak orang yang salah. Lebih baik saya berhenti. Betul. Maaf kata. Ngana masih ada otak. Maaf kata. Ngana masih ada otak kalau begitu. Itu saya coba pikir begini Pak. Saya ini maksudnya orang manusia kalau masih ini kan punya akal sehat. Betul. Gini, saya tahu sama komandan ini. Jadi saya ini Pak kerja bodoh. Saya bilang sama komandan. Saya ini jujur komandan kerja bodoh. Kawan. Kenapa? Kita potong anak cerita. Tempat orang yang tidak mau menghargai. Karena dengan kerja tidak ada uang. Betul. Ngana masih sehat. Jangan juga napi harga dirimu diinjak-injak dengan orang pendatang dari seberang sana datang injak-injak kita di tanah di kampung kita sendiri. Pemai dang. Saya itu kecewa. Tinggal air mata yang tidak keluar malam-malam itu. Ngana kita 2 malam. Ya Allah. Ngana dengar dulu. Kita ada di Oto itu ada telepon dengan Ngana yang waktu Ngana disuruh batunggu itu penyewa di TO. Yang dia goblok-goblokan Ngana, dia anjing-anjingkan Ngana. Cuma kita sempat rekam kuat. Marhapi solobet semua. Bayangan dari pagi sampai malamnya ada kasih makan orang. Bawa tentara pun itu tentara dikasih makan cuma 1 kali. Saya ini jaga bantu dia bekerja baru saya dia mancing-anjing begitu. So ada informasi juga masuk pas saya itu. Ngana tanya itu Yogi. Ngana tanya itu Yogi. Itu si ibu itu bilang apa? Yogi yang bilang. Jadi si Yogi ada bilang dengan Ngana. Yogi yang bilang sama saya, dia bilang dia ada marah kamu itu. Dia bilang dia maki-maki. Memang. Saya bilang kenapa saya ini orang mau tolong dia pekerja baru dia mau maki begitu. Dari awal kita sudah curiga. Dengar. Mau merugikan dia. Iya. Dengar. Dari awal kita sudah curiga sebetulnya. Kita datang dari selatan. Kita so lihat maaf bukan meremehkan orang bukan. Tapi sepengalaman saya selama saya jadi operator, kita tidak pernah dapat punya alat DP Oto begitu DP buruk. Ngana pahamnya ndak? Iya paham. Satu. Iya. Oh iya. Dia ada bakos. Kita seumur-umur tidak pernah dapat punya alat. Iya. Rata-rata minimal yang punya alat ini pakai double minimal. Ini Mas. Saya bilang aduh. Cuman ini saya ini dorang telepon, dorang bilang kata tolong bantu, mau suruh bantu dorang di jalan, kata mau suruh cari. Terus saya jawaban, baru saya juga komandan mau panggil, saya mau cari di mana. Kalau memang komandan mau, saya bilang jemput saya siap mau tolong. Ini sampai mobil saya lagi. Saya tidak mau ikut campur. Saya bilang saya tidak mau ikut campur karena ini masalahnya ibu dengan yang operator. Kalau masalahnya saya kan sudah ibu tidak dengar lagi sama penjelasan tuh. Jadi biarlah saya anggap ikhlas, saya bilang begitu. Cuman intinya saya mau berhenti kerja, cuman itu saja. Kita tanya Ngana dulu kawannya. Tidak mungkin Ngana mau siksa kita, sedangkan Ngana so tahu sifatnya itu orang seperti apa. Iya tidak. Karena Ngana sendiri rasakan dengan dia kerja seperti apa.
Selama saya dengan dia ini, cuman saya jaga sabar, Pak. Nah, so itu kita nyataku, kita cuma cari waktu selesai kita pe urusan di sini, kita yang main-main ke sana, ke marinir sana. Sampai itu marinir itu ada tanya sama saya dan bos, dia tanya, kenapa nggak ini anak masnya ibu ini? Saya keluar, saya bilang, Pak, cuma begitu saja saya punya jawaban. Sudah tidak dibutuhkan lagi saya punya tenaga, Pak. Jadi saya berkorban di orang yang salah. Tidak akan semua yang jadi pagarnya Ibu Eni kawan akan kena batunya kalau dia terus lindungi orang yang salah. Iya. Kita main di legal, oke lah kau lindungi orang-orang yang legal, tapi tidak seribet Ibu Eni ini, tidak separah Ibu Eni ini, karena oke lah sudah biasa lah kalau pemakai sama penanggung jawab alat kayak si Eni itu. Si Eni kan bukan alatnya, dia cuma penanggung jawab. Oke lah itu kan hal-hal biasa. Tapi ini masalahnya si Eni ini yang orang-orang itu yang sampean sebut tadi, yang dia lindungi ini orang yang parah sifatnya, mafia, yang punya alat ditipu, operator tidak dibayar gajinya, pemakai tidak dibayar, tidak sesuai dengan perjanjian. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kemarin ada bukti, saya sendiri lihat dengan mata kepala saya sendiri di marinir sana, di Marisa. Nah, itu uang penyewa 85 juta tidak dikasih kembali, yang Sani yang saya pikul akinya naik ke gunung. Ngana ingat toh yang pagi-pagi yang pasang Hitler. Betul. Yang kosong apa itu? Bukan. Sani itu alat dari sama saya itu, Komandan. Dengar dulu. Yang satu kan putus rantai, yang satu itu mati DP aki. Yang anak pagi-pagi so hilang di kos itu so urus itu sumliong, iya toh? Iya. Nah, kita ada deng dia, kita Yogi, tapi ade Mardia deng DP suami, ada urus itu Sani. Itu penyewa, kita ada banyak bicara dengan penyewa itu, karena siapa namanya penyewa kemarin yang basar DP baru yang gode-gode itu stop. Yang mana? Yang kontrak Sani itu? Iyo, yang mau bakar kata DP alat itu kemarin. Oh, si Uto, saya punya om. Nah, jadi si penyewa itu DP doi 85 juta hanya dikasih pulang. Tidak dikasih pulang sama si Eni. Nah. Banyak apa itu kawan? Banyak DP uang. Berapa urep no? 85 juta. Sama? 85 juta ini banyak itu, Pak. Betul. Ya Allah. Karena kita bicara dengan anaknya penyewa. Itu kan omnya so bicara di dalam di ruangan sama-sama marinir kan. Nah, jadi di luar itu ada anaknya Batunggu, anaknya penyewa, anaknya yang punya uang. Nah, jadi kita itu cerita-cerita dengan yang punya yang anaknya penyewa ini, kita cerita-cerita. Nah, terus si anaknya penyewa ini ceritalah, begini bang masalahnya kemarin itu ceritanya bapak saya mau naik gunung tapi ibu ini tidak ada operator batangan, tapi kita ini sudah dikejar waktu, toh juga alat sudah kita bayar, jadi jadi mau tidak mau kita naik karena kita juga ada operator tembak, akhirnya kita naik, tapi itu alat di tengah jalan mati, rusak kan? Iya, jebol. Jebol, cuma DP aki bermasalah di aki sama ini DP filter kotor. Oh, yang pian ini tahu. Pokoknya yang Sani yang kemarin mati di tengah sungai itu. Iya, yang itu ya. Nah, terus dibawa ini alat dikasih hidup, perjanjiannya sama penyewa, ini alat turun dari gunung, uang penyewa kembali, ya kan? Nah, tapi sesampainya di perkampungan dia tidak mau kasih pulang uang orang, banyak alasannya, nggak tahu sendiri lah ibu ini seperti apa toh. Banyak DP alasan. Nah, jadi sampailah kita ke marinir sana, ya kan? Nah, jadi datanglah penyewa itu minta uangnya. Tadi katanya perjanjiannya asal ini alat hidup, alat sudah turun di perkampungan, uang kami sudah kembali 85 juta. Ini kok sampai dikasuskan, sampai di marinir sini uang kami malah dipersulit.
Sampai tengah malam itu doi belum ditransfer ulang ke yang punya uang, belum dikasih kembali itu uang. Jadi saya cuma mau titip salam sama bapak-bapak tentara itu, tidak usah melindungi orang yang salah. Kita main di koridoran seperti ini, kita main di legal seperti ini, memang kita butuh backingan. Tapi orang-orang yang tidak sebesar masalah Ibu Eni yang dia lindungi, mungkin sesama aparat melindungi, yang namanya aparat sama penambang, oke, fine. Tapi ini yang dia lindungi ini mafianya lain-lain orangnya. Soalnya yang dia lindungi ini sudahlah bermasalah sama yang punya alat, sudahlah bermasalah sama yang penyewa, mana operator tidak digaji. Bukan cuma saya, banyak operator yang saya temui ini bersangkutan sama si Eni. Kemarin ada juga ketemu orang dari selatan juga tidak digaji juga, orang Makassar. Bahkan yang punya alat sekarang itu cari si Eni. Dia cari dia ya. Dicari si Eni itu yang punya Sumliong itu sama Sani. Yang Sumliong itu kasihan. Saya itu juga dapat maki lagi di situ, baru itu Pak Haji juga itu dimaki lagi. Saya bilang aduh ini bagaimana? So tua ini orang ini dimaki-maki kasihan. Siapa dimaki-maki? Itu yang saya ada urus itu yang Sumliong itu. Kasih mati ya bos, berisik. Ada cerita ini. Apa? Oh musik Aki. Abi. Kasih karo kok dulu di tasku dek. Itu Bu Eni itu banyak sekali masalahnya kawan. Selama kita berpetualang di Gorontalo ini sudah terkenal memang namanya, tapi terkenalnya tidak baik kawan. Iya. Terkenal baik ya, tidak jadi masalah. Jadi saya dicari sama ceritanya sama Danpos ini. Iya dia cari saya ini. Dia mau panggil mau cari, baru saya bilang mau cari di mana kau bilang Ricky, alamatnya saya juga tidak tahu. Dengar bos. Terus yang dia kirimkan ngana video itu kita kerja apa dan kita urus itu alat. Iya ada berganti rakor. Ada berganti rakor, ada cuci rakor, ada ganti filter. Baru dia bilang kita kasih rusak DP alat. Pemai dang. Ngana kan sampai ke saya itu. Ngana kan dari operator, kita tanya Nek. Ngana kan dari operator. Iya. Kita sesama operator ini bicara, kita orang lain kawan, tapi Ngana jujur sebagai operator. Ngana sebagai operator, apakah ada operator sengaja merusak alatnya yang dia pakai cari makan? Tidak ada Pak, karena apa? Itu kan belangannya orang. Betul, itu piring kita cari makan. Masuk tidak diakal. Masuk tidak diakal. Masuk tidak diakal sampean. Tidak masuk di akal Pak. Betul. Mau tembak mau bawaan, tetap harus tanggung jawab. Betul. Kita mau dapat uang dari mana? Betul. Itu si Eni katanya saya rusak alatnya, saya penipu, saya operator sudah 10 tahun katanya, tapi pas kerja sama dia ternyata bukan operator, saya cuma orang belajar. Kita punya sertifikat, kita punya simper, kita punya sim B2 umum, kita punya SIO. Ngana cari apa dengan kita? Dia pandang enteng betul. Memang ibu ini. Saya bilang, saya penasaran kenapa ini bapak ini. Dia bilang, karena ada nomor. Saya bilang, sama telepon dulu ini pak ini, siapa tahu ada apa lagi dengan ibu ini. Karena pakai akun pas saya kemarin. Dia bilang ini ibu baru pulang dari sini. Baru saya ada bilang sama bapak itu. Saya bilang, oh ibu bapak melapor ke saya sudah tidak kerja dengan ibu. Kenapa itu tidak kerja dengan ibu? Dia bilang ya cuma masalah itu. Dia bilang kata saya ada kerjasamanya dengan pemakai. Ya memang jelas-jelas salam. Ada sisa 20 jam HM, masa mau dikasih turun alat. Bos dengar ini. Orang masih pakai itu alat, diambil itu alat. Jadi orang masih pakai itu alat diambil ya? Iya. Berarti dia kenal dari keluar kapan dia? Ini ceritanya anggaplah mantan pengawas saya kan. Anggaplah kita punya unit kan lebih dari satu kan. Nah dia diambil sebagai pengurus. Nah dia pengurus sekaligus kayak pengawas lah. Dia yang handle alat-alatnya si Eni itu. Kapan? Ini yang Kemarin. saya ajak cerita ini. Tapi dia sudah keluar juga. Kalau Keluar kapan? Mbak tahu itu, saya bilang Tahu enggak? Apa? Siapa nama Is. Pernah kerja dengan wanita lalu. Mana tahu? Is. Sampai tahu. Yang pernah kerja dengan Wagi toh? Iya. Oh pas di Lemo. Di Lemo ini kamu punya camp kan?
kan di bawahnya torang. Oh Saya iya kan iya. 3 bulan dengan Ibu Eni. Iya. Jangan nanti dia kasih tahu itu ntar saya kerja sama sampai. Oh iya iya iya. Wah, tidak bagus juga, ya Allah. Oh iya, kenal kita. Kenal, pernah ketemu, pernah satu tempat. Nah, ini ada teman lagi kenal sama sampean ini. Dunia tambang sempit kawan, dunia tambang sempit. Bukan ngana yang cerita empat orang. Kalau si ini itu begini DP sifat, bukan ngana. Mar dia jadi cerita jadi cerita ini sampai dengan ngana yang kasih kita info dang. Iya, Salah itu, bukan ngana yang kasih kita info, tapi dunia tambang ini sempit. Orang jelek itu akan diceritakan seperti apa. Karena kenapa? Kita wanti-wanti supaya tidak banyak orang yang kena tipunya, tidak banyak orang menderita, hasil keringatnya dimakan. Saya jujur kawan, saya orang miskin, tapi saya punya kelebihan. Saya berani speaking publik, saya berani bicara di sosial media. Nah, nanti bakulah paling orang begitu baru dia sadar itu. Bebet, saya bilang din dia, ibu bisa bayar orang untuk cari saya, ibu bisa bayar anggota untuk siksa saya, tapi ibu tidak bisa bayar sosial media. Saya bilang. Ya Allah. Kira-kira ngana pedoi deng dia dibayar berapa? Berapa tahu? Saya juga kan, saya kan pertama kerja dengan dia Pak, saya bilang begini, Bu, saya ini kerja ikhlas, nanti Ibu yang nilai. Nah, saya harap dia, kan orangnya kan baik pertama Pak, ceritanya begini. Cerita besar. Saya bilang, saya rela mau kasih tinggal ini alat yang di Lambuno sama Pak Ais. Saya mau ikut dengan Ibu. Ya. Saya bilang, ya jujur Bu, saya kerja dengan orang, saya bilang saya orang yatim piatu. Saya bilang saya tidak ada orang tua dua-dua. Saya bilang, saya statusnya juga duda. Saya bilang, jadi saya kan meskipun saya duda, tapi kan saya ada anak yang mesti harus saya tunjang Bu. Betul, sama dengan kita kawan. Saya bilang sama Ibu begitu. Jadi saya harap Ibu yang nilai saya saja dulu pekerjaannya saya sampai dorang pengurusnya Ibu yang pertama kerja dengan dia baru keluar. Dorang heran dengan saya. Kenapa nggak mau jadi pion? Cuman jadi umpan terus. Saya pas waktu kejadian di Mautong waktu 6 hari yang lalu saya sadar di situ, Pak. Untung ya Allah. Untung anak cepat sadar kawan. Siapa kalau seperti Yogi belum ada DP sadar itu anak. Karena kita dapat info juga tentang Yogi, bukan dia yang cerita, bukan Ngana yang cerita, ya Ngana dengar ini. Dia bawa alat itu si Eni, alatnya si Eni kan dibawa si Yogi kan. Itu 200 jam tapi dia operasikan alat cuma 4 jam. Tapi yang namanya operator batangan tidak ada urusan dong, ya kan? Karena dengar dulu. Karena rata-rata di mana-mana yang namanya pengontrak dia punya operator tembak sendiri itu sepaket satu pasang karena 2 shift ya kan? Jadi tugasnya operator batangan itu cuma koordinasi sama pemilik alat, perawatan alat. Ya kan? Nah, jadi tidak ada salahnya, kita tidak salahkan beda di luar Gorontalo ya, beda di luar Gorontalo. Itu operator operator bawaan harus bawa alatnya. Kalau di Gorontalo itu kan beda cerita. Ya kan? Nah, jadi si Yogi itu 200 jam dia bawa alat cuma 4 jam ya kan? Yang lebihnya itu operator tembak. Nah, si Eni ini tidak mau bayar si Yogi gara-gara itu. Alasannya dia pintar betul dia cari celah. Pintar. Betul. Nah, ya kan? Ya kan? Iya betul. Ini bukan Ngana yang kasih kita info, bukan Yogi yang kasih kita info, tapi kita orang cepat dapat info. Kenapa? Kita teman-teman operator ini di seluruh tambang ada kuat. Mari kita juga main sosial media jadi info itu gampang kita dapat. Nah, Ngana so percaya? Ngana so percaya? Percaya saya. Karena saya kemarin juga bermasalah itu. Gara-gara Yogi, sampai saya mau minta keluar kemarin dia tidak mau. Si Yogi itu masih stay dengan si Eni karena dia harap gajinya dibayar 200 jam itu. Saya bilang sama dia, keluar kawan, kau lama-lama jadi budak di situ, kau makin harap gajimu tidak akan dibayar. Saya tahu sifatnya orang ini, makanya kita kasih tinggal akang.
Saya orang miskin kawan, saya orang bodoh, tidak tinggi, pendidikan saya tidak tinggi. Tapi kalau saya cari info sebentar, teman-teman saya di mana-mana. Satu, ini bukan menyombongkan diri ya, bukan ya. Kita sharing. Kelebihan saya di situ. Saya saya anak komunitas motor, otomatis di setiap daerah, kabupaten, provinsi saya punya saudara. Satu. Kedua, saya pemain sosial media. Memang akun yang sekarang tidak banyak followersnya, tapi saya pernah besar di sosial media. Di TikTok saya hampir 1,1 M follower saya. Jadi nama saya cukup besar di sosial media. Saya cepat dapat info. Nah. Gaga ini. Kita supaya tambah sadar diri dia. Kita kasih sempit langkahnya si ini. Jadi itu tentara kita pesan baik-baik, kalau dia masih sayang dengan dia punya seragam, kita tidak bancam. Tapi yang orang yang dia lindungi ini salah. Betul itu Pak. Apalagi ilegal begini. Nyata. Ngana menang baju, ngana menang pangkat, tapi ngana tak bisa mainkan ini sosial media. Iya betul itu Pak, betul. Ngana bunuh kita susah sabar. Tapi kalau dia korek kita sebut nama. Kita belum sebut nama ini. Kecuali nama si ini sama DP suami, kita sebut di sosial media kita. Iya. Siapa operatornya yang tidak digaji berapa? Siapa? Siapa? Renal. Nah, gajinya juga tidak dibayar. Dapat kita infonya. Jadi salah tentara itu kalau dia melindungi orang-orang yang seperti ini. Oke lah, main koridoran, main legal ini memang orang-orang butuh backingan untuk sesama aparat, ya kan? Kayak desa, keamanan, ya kan? Tapi kalau kasus-kasus seperti ini, keringat kita tidak dibayar, dia mau siksa saya tidak kemana-mana, saya masih di Gorontalo. Dan insya Allah umur panjang selesai urusan di sini, saya main ke tempatnya marinir itu. Bukan saya sombong, tidak, saya silaturahmi. Saya tidak salah, saya di posisi yang benar. Bisa itu Pak, sampai kering di badan baju. Saya tuntut saya punya uang, Bu, mana yang 45 jam kali 50, Bu. Ibu bilang pemakai yang mau bayar. Ibu bilang ibu so cerita dengan pemakai. Itu dorang batuntut ibu tidak pernah kasih keluar kata bahwa mana dorang mau bayar saya operator tembak. 3 juta berapa? Baru Bu, siapa yang mau tanggung jawab ini Bu? 3 juta hampir ke 45, 2 juta 700 kalau enggak salah. 50. Bukan sedikit ini tuh, lumayan uang belanjanya anak kita ini baru dia yang bikin sakit hati saya itu Pak, dia bilang begini, kok malah ditambah operator malah parah saya. Ya Allah, parah bagaimana Bu? Saya bilang kalau saya tidak kerja itu siang malam. Saya bilang Bu, jujur saya orangnya bukan pampas sabu, tapi kalau mau baku tongkat dari pagi sampai pagi, kira-kira masih unggul saya Bu. Betul kawan. Bu, tidak semua harus begitu kawan. Saya pun orangnya begitu. Saya pun orangnya tanpa yang begitu bisa adu tanding lah kalau begadang. Saya bilang aduh Bu, baru kan cerita Pak di rumahnya pemakai. Pas waktu itu hujan deras Pak, baru jalannya 11-12 dengan longgi. Terus baru saya ada tunjuk dia punya istri, laki. Ya. Dia bilang kenapa kamu tidak bisa ke sini? Bukan tidak bisa Bu, karena ibu kita sesuai komitmen dengan perkataannya ibu. Ya. Dia bilang apa perkataannya saya? Bu, ibu bilang di dalam jangka waktu 3 hari saya bisa kasih habis 100 jam toh. Aku harus melapor. Ini saya sudah 4 hari di situ. Karena memang kondisi orang partai di sana tidak bisa kerja sampai pagi karena orang cuma 4 orang. Orang kan modal sendiri, itu lokasinya sendiri. Saya bilang, saya datang melapor ke ibu, cuman melaporkan minta waktu 1 hari 1 malam untuk kasih habis yang sisa 25 jam. Saya bisa jamin Bu, besok pagi kalau normal pekerjaannya, itu yang 100 jam bisa saya kasih habis. Itu orang sama dengan DT punya otak Ini kita bukan robot, dan juga kita tidak bisa paksa orang yang sudah capek. Tidak mungkin kita mau paksa orang-orang orang-orang tambang kalau mereka sudah capek, baru posisi cuma 4 orang. Iya, baru dia bilang lagi begini lagi ke saya.
pokoknya turunkan itu alat. Saya bilang, Bu, bisa saya turunkan, Bu, dengan ini pemakai tidak mau tahan ini alat. Cuman orang minta orang punya hak yang sisa jam-jaman. Orang mau kasih turun. Ya sudah, kamu balik juga. Dia bilang, kamu balik sekarang. Ya. Oke, saya ikut. Alurnya itu saya ikut, saya balik. Ya. Saya bilang, Bu, saya tidak mau ambil resiko. Kalau ini kan hujan deras, posisi jalan Bapak belum lihat. Ya. Kalau mau ada apa-apa dengan alat saya yang kena. Ya. Saya bilang, oh baru dia bilang, oh kalau begitu besok pagi kamu turunkan. Saya bilang, Bu, waktu yang besok pagi kalau saya pakai kerja ini malam habis besok pagi saya kasih turun itu alat. Ya. Tapi saya mau kerja dulu kasih habis yang 20 yang sisa 25 jam ini, Bu. Ya. Saya bilang, mungkin sore saya bisa bawa turun ini alat. Ya. Dia bilang, sudah, ibu sudah keluar suaranya begitu. Saya bilang begitu. Baru saya bilang begini, Bu, Ibu mengaku Bapak kan orang operator. Ya. Operator kan Bapak. Ya. Saya panggil tanding, Bu. Saya bilang. Ya. Bilang saya panggil tanding. Ya, ngana kasih iya, tahu begitu. Iya, saya kasih tahu. Allah walam napa cahaya neraka. Saya bilang, ibu bangga-banggakan waktu di kilo 18 Pak kan 40 tahun duduk di meja di kursinya Eksa. Kira begini. Saya tidak minta saya punya gaji, saya tantang Bapak kasih naik dari bawah ke atas. Itu baru laki-laki kawan. Saya bilang asli, napa cahaya neraka? Saya bilang, Pak, saya tantang Bapak mengaku operator memang operator dari rata totok sampai ada punya alat kan Bapak sering kalau ada berkelahi dengan orang mau ambil mulut di lokasi, itu yang Bapak sering keluarkan. Nah sekarang Bapak saya tantang. Dia bilang, saya Pak lapar di atas minta uang Pak. Saya bilang sama ibu, cuman mau jaga ini alat. Saya bilang, Nek, saya 2 hari bola balik ini Pak. Saya bilang, saya punya betis ini bangka-bangka Pak. Kalau tidak percaya, Bapak tindih saja dengan ibu jari. Saya bilang, saya tidak pernah mengeluh, saya sakit saya tidak pernah mengeluh. Berapa hari ngana? Saya di sana 1 minggu itu urus itu alatnya ibu. Nyana. 3 hari bolak-balik Pak. Dengar dulu kawan, panggil saudara Jo. Yang usah bapak-bapak terlalu tua kita nih. Iya. Berapa hari ngana dikasih lapar? Saya 3 hari Pak. Saya 2 hari kawan dikasih lapar sama binatang itu. Allah. Itu saya sakit hati kemudian. Cuman kan saya orangnya penyabar tuh karena saya bilang begini. Saya bercerita sendiri, saya bilang ya Allah, kalau seandainya saya balas berarti kamu yang menyaksikan. Saya bilang kalau kamu yang balas berarti saya yang menyaksikan. Mantap kan tapi kata-kata. Kita saja ada kerja 5 waktu ini bisa bikin kata-kata begitu, menyala gua. Saya ada bercerita pas ini pintunya mobil. Kawan, apa? Kawan, dia terlalu andalkan suaminya kawan, operator, tapi maaf nih, dia di sini saja, dia belum pernah kuasai medan empang ke lumpur ke apa ke, dia cuma di sini operator baru diandalkan betul sama si ini itu. Saya pun mau adu tanding sama suaminya itu kalau mau adu skill, ayo. Itu saya bilang sama dia, Pak, saya baru 8 bulan dengan ini tahu bawa Eksa. Saya kasih tahu saya jujur, saya bilang kelemahan saya cuma satu Pak, saya bilang saya tidak tahu pasang rantai. Itu kelemahan saya. Sini Jo. Kalau dengar kawan, dengar. Itu PC2 itu alat 200 itu, Eksa 200 pasang rantai. Maaf, ini bukan sombong, tapi ini kelebihan. Iya. Kalau Eksa 200 kecil kok pasang treknya. Kasih 300 yang tangannya tidak sampai. Kita mau adu tanding sama suaminya kalau dia jago. Pasang PC 300 itu rantainya. Sini kita adu tanding. Siapa durasi paling lama pasang trek? Pemain diandalkan sekali suaminya. Itu Pak, banyak sekali orang memang masa coba kumpul akan. Pak Nando saja yang ada duduk di sampingnya saya langsung keluar. Oh, ngana dimaki-maki depan orang? Dia bilang, kamu bodoh, kamu bangsat, masa kamu tidak bisa kasih turun itu alat. Saya ini masih punya pikiran. Saya bilang, saya meskipun perut lapar, saya masih punya pikiran. Saya tidak mau ambil risiko Bu, karena ini alat belangannya saya. Kalau saya paksakan di hujan deras, baru jalannya tidak yang semudah yang Bapak bayangkan. Saya langsung tunjuk diri saya. Dia bilang, masa saya disalahkan terus? Saya bilang mohon maaf ini kalau lancang. Saya bilang, Bapak mengaku 40 tahun operator, saya tantang Bapak. Kasih naik alat dari bawah ke atas. 40 tahun lawan 8 bulan menyala. Itu baru kawan.
Baru DP pembuktian Pak. Ya. Sampai baku-baku telepon dengan saya sampai sekarang, tapi saya tidak respon. Ya. Saya sempat bastori. Ya. Ada bastori saya itu di alat itu. Ya. Dia bilang ini apa? Itu ada 3 kali baik pantai kapal. Ya. Pantai kapal memang bapak tak baru sebelah kiri jurang. Ya. Dia bilang, ini jalan. Dia bilang hama. Dia bilang jujur Pak, saya baru 8 bulan jadi operator Pak. Ya. Kalau cuma babaku saya yang di Medan adu skill begini Pak, saya bilang masih unggul dulu saya. Bapak kan cuma unggul di trek. Betul. Babaku pasang trek. Elah, berapa lama waktunya? Nantilah kapan-kapan kalau dia telepon kita pakai nomor baru, kita kasih tahu dia, sini kita tanding pasang trek. Kita tidak sombong, tapi ini kelebihan. Cuman itu, saya punya kekurangan, saya kasih tahu sama dia. Saya bilang, jujur Pak, saya tidak tahu pasang rantai. Tinggal itu yang saya belum belajarkan, karena selama alat yang saya bawakan tidak pernah pataling. Bicara operator kata 40 tahun baru di sini terputar di sini terus. Yang namanya operator Anda itu keluar ke kampungnya orang, jangan di kampung sendiri. Saya itu bilang ya Allah, kenapa ibu ini nanti sekarang ini sifat aslinya sudah bongkar begini, saya dari awal sampai kawan, ngana lihat kita basa-basa sampai nih. Dari selatan kita ada hujan-hujan sampai di kos itu. Saya saja tak kaget ini. Ngana dengar Jo? Apa ini basa-basa begini ya Allah. Ngana dengar Jo? Kalau orang ada hatinya, kalau orang betul-betul memanusiakan manusia kawan, otomatis hari itu saya sampai dia tanya, sudah makan belum? 1, ya. Iya. Kedua, kalau orang ada otaknya sama hatinya, hati nuraninya, pasti dia bilang, pasti kau capek 3 hari 3 malam naik motor. Baru dia lihat story, adekku mengantuk di jalan itu, saya paksa jalan. Saya pun tidak ada tidurku sama sekali. Kalau orang ada hatinya sama otaknya, pasti dia bilang, istirahatlah dulu hari ini. Tapi apa, langsung turun lapangan urus itu Sani. 1. Iya. Kedua, kita hujan-hujanan pun di belakang mobilnya mekanik Sani itu tidak ada dia tanya-tanya, HP-mu basah. Maaf ya kamu kebasahan full di dalam kabin kan. Tidak ada sama sekali bahasanya. Kalau saya tidak toke itu pintu mobil, titip kita PHP so rusak semua. Pemai dang. Ya Allah. Tapi kita dapat info ini kawan, maaf nih, kita tidak tahu betul apa nyanda ini. Tapi kita ini bukan dia yang bajaga cari pak kita saja, kita juga cari pak dia. Kita dapat info ini, dia so pindah kata, dia sote di kos yang kamaring. Betul nyanda? Mana dia? Betul nyanda? Kalau informasinya itu Pak saya belum tahu karena saya sudah berapa hari ini. Nanti kemarin saya dorong ada kirim itu videonya Bapak Bayi ini rakor. Mana itu kalau dia. Tapi ada Komandan Peter Angkatan Darat. Dia pernah dia bilang kata dorang itu so tidak di situ kata. Jadi saya tanya sama dia, dia bilang di mana? Berarti betul. Bilang, karena ada yang dari Dandi itu, yang keluarganya Dandi, mau ambil dia punya barang-barang. Mau ambil dia punya barang-barang. Dandi itu siapa itu kawan? Dandi itu? Itu yang dorang tarikakan barang. Tunggu Komandan, saya Pak, ini saya lagi ada mau bangkas HP mama telepon soalnya sholat saya belum pulang rumah ya. Oh yo. Telepon juga kawan. Kita bersaudara, telepon juga kawan. Tapi ngana jangan balapor-lapor dengan HP ibu Oh tidak, masa saya selidiki itu Pak. Bagus edu kok, bagus edu. Iya, oke siap. Oke, kita simpan dengan HP nomornya kawan. Oke, siap. Siapa kan HP nama Tamang? Is. Oke Tamang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berhenti juga. Itu jeleknya iPhone. Sabar di sini kita lihat. iPhone tuh kalau pencet ini lihat HP Maidang, ini HP iPhone